Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Selamat pagi Bu Stresni, apa kabar hari ini Bu? Pagi Bu, alhamdulillah baik Bu. Senyumnya sangat menggoda Ibu. Terima kasih Bu. Baik Ibu, jadi hari ini kita melakukan berbincang-bincang ya Bu. Nanti Ibu akan melaksanakan coaching. Di sini saya sebagai observer yang akan berdiskusi dengan Ibu. Jadi yang pertama, sebelum Ibu mengamati proses coaching, saya ini memiliki rubrik penilaian. Jadi saya mengamati sesuai dengan rubrik tersebut ya Ibu. Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggali terhadap coaching. Saya akan mengamati bagaimana Ibu melalui prinsip coaching, yaitu melalui alur tirta. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Baik Ibu, sebelum Ibu nanti ke praktek coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik Bu. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat proses coaching berlangsung Ibu? Baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua membuat pertanyaan berbobot. Sedangkan yang ketiga mendengarkan secara aktif Bu. Baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Jadi Bu, dari 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mana sih kompetensi yang lebih spesifik gitu, yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi? Baik Bu, dari 3 kompetensi yang sudah saya kembangkan, ada yang signifikan, yaitu ada 2. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, sedangkan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif Bu. Baik Bu, jadi dari antara ketiga ada 2 yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya. Baik Bu, berikutnya indikator apa yang ingin Ibu harapkan pada proses coaching berlangsung? Adapun indikator yang saya harapkan itu yaitu saya menginginkan si coach mampu mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya Bu. Baik Ibu, jadi begitu ya Bu. Saya akan mengamati proses coaching Ibu secara langsung. Jadi nanti Bu, setelah proses Ibu coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali Ibu untuk presentasi ke depannya. Baik Bu. Baiklah Ibu, kalau begitu bisa langsung melakukan coaching kepada coachi. Semoga berjalan lancar ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Padayani. Waalaikumsalam Bu Tresni. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Iya Bu, amin. Baik Bu, mungkin kedatangan Ibu kemari ada maksud tertentu ya Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu? Iya Bu, begini. Saya ingin memberdayakan kompetensi rekan-rekan sejawat Bu di sekolah. Tapi Bu, yang menjadi permasalahan di sini adalah saya kurang percaya diri Bu. Berhubung saya disekolahkan Bu hanya guru biasa. Saya khawatir sekali nantinya respon para guru-guru tersebut tidak sesuai dengan harapan saya Bu. Oh gitu ya Bu. Ibu ingin mengembangkan rekan-rekan sejawat Ibu melalui kompel. Tapi Ibu khawatir guru-guru yang lain tidak merespon ya Bu. Iya Bu.
Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita ini, Bu? Yang ingin saya dapatkan dari perbincangan kita ini adalah saya mendapatkan penguatan, Bu, supaya saya menjadi percaya diri dalam memotivasi rekan-rekan guru untuk aktif masuk ke dalam kombel di sekolah itu, Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu ingin adanya perubahan yang Ibu rasakan dari rekan-rekan Ibu ya? Iya. Baik, perubahan apa yang ingin Ibu lakukan pada guru-guru Ibu tersebut? Perubahan yang ingin saya dapatkan dari guru-guru tersebut adalah minimal mereka, Bu, keluar dari zona nyaman mereka. Sekarang kan, Bu, banyak hal-hal baru yang ingin dipelajari. Berhubung kan semua sekolah sekarang sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya ingin mereka di dalam kombel itu belajar, berdiskusi, berkolaborasi, kemudian memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, seperti itu, Bu. Baik, Bu. Jadi pada intinya Ibu menginginkan kombel itu, Ibu itu menjadi wadah ya, Bu? Iya. Wadah tempat berdiskusi ya, Bu? Iya, Bu, benar. Jadi dari pengamatan Ibu, kombel Ibu itu berada di level berapa, Bu? Kalau menurut pengamatan saya ya, Bu, kombel di sekolah saya itu berada di level 5 lah gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi menurut Ibu, dari pengamatan Ibu, kombel Ibu itu berada di level 5 ya, Bu? Benar, Bu. Jadi level berapa yang Ibu harapkan nanti kombel Ibu nantinya? Kalau saya sih, Bu, sebenarnya nggak harus mencapai level 10. Terlalu berat mencapai level itu kan, Bu. Menurut saya level 8 atau berada di level 9, menurut saya itu sudah jauh lebih baik, Bu. Iya, sangat betul, Bu. Level 8, level 9 itu sudah termasuk pencapaian yang bagus ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian langkah yang Ibu lakukan agar rekan-rekan guru Ibu tertarik dengan kombel Ibu bagaimana, Bu? Langkah yang akan saya lakukan supaya rekan-rekan guru itu tertarik aktif di dalam kombel itu, Bu, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal, kemudian melakukan perbincangan secara face to face. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya lakukan. Iya, bagus, Bu. Itu suatu langkah-langkah yang baik ya, Bu. Ibu mengharapkan langkah-langkah tersebut melalui personal atau face to face ya, Bu? Iya. Baik, jadi aksi nyata apa yang akan Ibu lakukan di sekolah Ibu untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Aksi nyata yang akan saya lakukan agar rencana tersebut terwujud yaitu dengan melakukan webinar di dalam melalui kombel pada saat guru itu jam-jam kosongnya, Bu. Iya, bagus, Bu. Itu suatu rencana aksi yang bagus ya, Bu. Iya, Bu. Kita akan melakukan webinar saat jam kosong, itu sudah sangat bagus. Jangan sampai meninggalkan jam pelajaran di dalam kelas ya, Bu. Makanya kita lakukan ketika jam-jam kosong ya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Kemudian, komitmen apa yang ingin Ibu lakukan dalam aksi nyata Ibu tersebut? Komitmen yang saya akan lakukan dalam aksi nyata itu yaitu aksi nyata saya itu secara konsisten dan berkesinambungan. Ada jadwalnya, Bu, untuk keberlangsungan kegiatan itu, Bu. Itu, Bu. Baik, Bu. Berarti dilakukan secara rutinitas ya, Bu? Iya, Bu. Secara signifikan dan konsisten. Iya. Tidak putus-putus ataupun sebentar saja atau sekali saja melakukan Iya, webinar benar. supaya kombel tersebut berjalan dengan baik ya, Bu? Iya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu inginkan dapat tercapai ya, Bu? Iya, Bu. Semoga. Baik, Bu. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakannya dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Yani. Waalaikumsalam, Bu Tres. Selamat siang Ibu Sutresni. Siang, Bu. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Saya melaksanakan kegiatan coaching tersebut. Bagaimana Bu, lancar Ibu? Alhamdulillah lancar ya, Bu. Baik. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan coaching. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, merupakan pembicaraan pasca observasi kita ya Ibu. Setelah Ibu melaksanakan coaching, pertanyaan yang pertama ya Ibu,
Bagaimana Ibu menilai forma Ibu terkait kompetensi setelah Ibu melaksanakan coaching tersebut? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching, saya menilai diri saya sendiri menurut pendapat saya ya Bu. Jadi, saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching melalui alur tita. Dari mulai saya menentukan tujuan, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Seperti itu menurut saya. Baik Ibu, jadi menurut Ibu telah melaksanakan coaching sudah dengan alur tirta. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tentang coaching Ibu tersebut? Boleh Bu, silakan. Baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya ya Bu, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dengan coaching. Alur tirta berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan coaching merespon dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan Ibu juga saya lihat dengan prinsip coaching sudah ada Bu. Jadi menurut pengamatan saya sudah bagus ya Bu, sudah sesuai dengan alur tirta. Baik Bu. Jadi Bu, setelah Ibu mendengar dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu tanggapannya? Baik Bu, dari pengamatan saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Saya merasa masih ada kekurangan, dan tentunya saya akan terus berlatih dan untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain juga Bu. Baik Ibu, setelah selesai melakukan coaching, adakah rencana tindak lanjutnya Bu untuk kedepannya? Rencana tidak lanjut ya Bu, tentu saya ada Bu. Saya ingin kedepannya akan terus berlatih melalui kegiatan coaching agar saya terbiasa mengeksplor ide-ide atau gagas-gagasan coaching agar coaching dapat menyelesaikan masalah, dan harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching sehingga mereka merasa terpancing untuk mengeksplor kemampuan coaching. Luar biasa Bu. Berarti tindak lanjut Ibu akan terus berlatih ya Bu, agar terbiasa dalam kegiatan coaching untuk rekan sejawat dan murid. Nah, kita sudah beberapa pada akhir sesi ya Bu. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Tidak ada Bu, saya rasa cukup. Baik Ibu, jadi kita akhiri sampai di sini perbincangan kita. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Sama-sama Bu. Ya, Selamat siang Ibu Pandayani. apa kabar Ibu hari ini Bu? Luar biasa Bu, sehat Ibu. Syukurlah Bu. Jadi Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi sebelum Ibu melaksanakan coaching, kita berdiskusi dulu terlebih dahulu ya Bu ya? Baik Ibu. Saya adalah observer Bu. Jadi saya nanti akan mengamati Ibu berdasarkan rubrik penilaian. Jadi proses coaching nanti yang Ibu lakukan itu harus sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Nah, kemudian saya akan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, bagaimana coaching dapat merespon pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu akan ajukan. Kemudian prinsip coaching itu ada 3 ya Bu ya, kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi. Baik Bu, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya Bu. Baik Ibu. Oke. Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat coaching Bu? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ya Bu ada 3. Yang pertama kesadaran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali, dan yang ketiga mendengarkan aktif yang nanti saya akan kembangkan Bu. Baik, jadi ada 3 ya Bu ya, kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan. Jadi dari ketiga kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu perdalam? Baik Ibu, saya hanya mengembangkan 2 kompetensi ya Ibu. Yang pertama itu mengenai pertanyaan yang berbobot, yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ada 2 ya Bu. Ya, Bu. Jadi berikutnya ya Bu ya, terkait indikator Bu,
Jadi nanti pada saat coaching, indikator apa sih Bu yang akan Ibu harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan ya Bu, saya ingin menggali coaching dan merespon ide-ide atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi Bu. Oke Bu. Saya akan mengamati proses coaching Ibu itu secara langsung ya Bu ya. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Baik Ibu. Iya. Baiklah kalau begitu, Ibu bisa langsung melakukan coaching kepada coach Ibu. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Ibu. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Oke. Selamat siang Ibu Sutresni. Siang Bu Maria. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Baik Ibu, secerah wajah Ibu ya Ibu. Iya. Baik, Terima Ibu. kasih Bu. Di sini Ibu datang kepada saya ingin menceritakan tentang apa Ibu? Begini Bu, ketika saya disupervisi oleh pengawas, ternyata saya dapat teguran dari kepala sekolah karena beliau mendapat laporan dari pengawas tersebut Bu. Ketika pengawas tersebut mensupervisi saya mengajar tidak melihat buku teks Bu. Dan pengawas tersebut menegur saya kenapa tidak memakai buku teks. Dan saya mengatakan yang penting sesuai dengan kurikulum. Dan pengawas tersebut merasa tersinggung Bu, dan ia melaporkannya kepada kepala sekolah. Jadi Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita yang sedang berlangsung ini? Jadi Bu, yang saya harapkan itu saya dapat menyelesaikan permasalahan saya ini Bu. Baik Ibu, berarti di sini Ibu ingin adanya penyelesaian masalah yang terjadi ya Bu? Benar Bu. Jadi Bu, perubahan apa saja yang ingin Ibu lakukan agar tidak terjadi hal seperti ini lagi? Baik Bu, dari teguran kepala sekolah dan teguran pengawas tersebut Bu, saya pikir-pikir ternyata apa yang dikatakan pengawas sekolah tersebut sangat benar Bu. Kita itu belajar tidak hanya fokus kepada apa yang kita pikirkan, tapi bisa juga melalui buku teks, karena pada dasarnya panduan utama kita itu adalah buku teks Bu. Jadi perubahan saya harapkan itu Bu, saya akan merubah cara belajar saya, tidak hanya fokus kepada apa yang saya pikirkan, tapi saya akan memakai segala sumber Bu. Baik Ibu, berarti di sini Ibu melakukan perubahan bahwasanya buku teks itu perlu juga ya Bu. Benar Karena sekali. sesuai dengan kurikulum buku teks itu juga perlu dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, jadi menurut Ibu sudah di level berapa pada saat miskomunikasi tentang pembelajaran ini Bu? Dari pengamatan saya itu Bu, saya masih berada di level 5 ataupun 6 Bu. Baik Ibu. Jadi kalau Ibu ingin melakukan perubahan, ingin di level berapa Kak Ibu? Semua orang pasti menginginkan levelnya itu level yang terbaik Bu. Jadi Sekali. saya itu mengharapkan pembelajaran saya itu berada di level 8 atau 9, seperti itu Bu. Baik, berarti harapan Ibu berada di level 8 dan 9 gitu ya Bu. Benar Kemudian Ibu, langkah apa yang Ibu lakukan terkait hal-hal yang perubahan ini Bu? Baik Bu, langkah-langkah yang pertama itu Bu, yaitu adanya perubahan pada diri saya, yaitu bagaimana saya berkomunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman baik kepada kepala sekolah maupun pengawas ataupun kepada rekan sejawat Bu. Baik, berarti langkah-langkah ini termasuk juga ya Bu, aksi nyata yang Ibu lakukan nantinya ya Bu. Benar sekali Bu. Lalu Ibu, setelah ini komitmen apa yang ingin Ibu lakukan terhadap rencana aksi atau langkah-langkah tersebut Ibu? Baik Bu, komitmen yang saya harapkan itu Bu, saya tetap berkomitmen pada cara saya belajar Bu. Saya akan berusaha melakukan pembelajaran dengan baik melalui segala sumber, baik itu dari YouTube, internet maupun buku teks, agar anak-anak tersebut pun menambah wawasannya saat ketika belajar mengajar di kelas, sehingga mereka merasa senang, nyaman dalam belajar Bu. Baik Bu, terima kasih komitmen Ibu sangat baik. Semoga apa yang Ibu harapkan dan apa tujuan Ibu semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Sudah cukup Bu, dan saya sudah merasa lega karena permasalahan saya ini dapat terselesaikan dengan baik Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu Sutresni. Terima kasih kembali Bu, dan selamat siang Bu Maria. Ya Bu Maria, Selamat siang Ibu Pandayani. apa kabar Bu?
Baik Ibu. Ya, Bu. Jadi Ibu sudah selesai melakukan coaching ya Bu ya? Benar sekali Bu. Bagaimana, lancar Bu? Puji Tuhan lancar Ibu. Jadi setelah Ibu melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Ini merupakan pembicaraan pasca observasi. Setelah Ibu melaksanakan coaching, pertanyaan pertama saya Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait kompetensi setelah Ibu melakukan coaching? Baik Ibu, setelah saya melakukan coaching, saya menilai diri saya Bu, menurut pendapat saya ya Bu. Jadi saya merasa sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu. Mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang kedua identifikasi masalah, dan ketiga rencana aksi, dan keempat Bu tanggung jawab. Seperti itu Ibu, itu menurut pendapat saya. Jadi menurut Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Ibu, silakan Ibu. Jadi menurut pengamatan saya ya Bu, proses coaching Ibu itu berjalan dengan lancar. Alur tirta berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach merespon dengan baik pertanyaan Ibu. Dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada ya Bu ya. Jadi menurut pengamatan saya sudah bagus dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik Ibu. Jadi Bu ya, setelah Ibu mendengar pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Baik Ibu, dari pemaparan Ibu, saya senang sekali ya Ibu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Saya merasa masih ada kekurangan dan tentunya saya akan terus berlatih ya Bu untuk melakukan coaching dengan rekan yang lainnya ya Bu. Baik Bu, setelah selesai melakukan coaching, adakah rencana tindak lanjutnya ke depannya Bu? Baik Bu, rencana tindak lanjut saya ada Bu. Saya ingin kedepannya akan terus berlatih dan melakukan kegiatan coaching Bu, agar saya terbiasa mengeksplorasi ide-ide terhadap coaching Bu, agar coaching dapat menyelesaikan masalah, dan harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching sehingga mereka merasa terpancing dan mengeksplor kemampuan coaching Ibu. Baik Bu, luar biasa sekali. Berarti tindak lanjut Ibu akan terus berlatih ya Bu ya, agar terbiasa dalam kegiatan coaching untuk rekan sejawat. Nah, ini kita sudah berada di sesi akhir ya Bu ya. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita akhiri Bu? Baik Ibu, sudah cukup Ibu. Baik Bu, jadi kita akhiri sampai di sini perbincangan kita hari ini. Selamat siang dan tetap semangat ya Bu Maria ya. Selamat siang Bu, semangat Ibu. Iya.